Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah al-umrah. Makna umrah menurut bahasa artinya ziarah atau mengunjungi suatu tempat, itu disebut dengan umrah. Sedangkan menurut istilah ziaratu baitillahil haram ala wajhin makhsus, mengunjungi Baitullah yaitu Ka'bah dengan cara-cara yang khusus. Kalau hanya sekedar datang saja, maka tidak disebut dengan umrah. Mengunjungi Baitullah dengan cara yang khusus, itu yang disebut dengan Baitullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal baitil ma'mur. Ada satu tempat bernama Al-Baitul Ma'mur. Banyak pendapat ulama, ada yang menyebut dia terletak di langit ketiga, keempat, ketujuh. Letaknya sejajar dengan Ka'bah. Yazuruhu kullu yawmin sab'una alfi malak. Setiap hari dikunjungi oleh 70,000 malaikat. Di tawaf, mereka melaksanakan tawaf. Wassalah, mereka melaksanakan salat. La ya'uduna ilaihi abadan. Setiap satu hari 70,000, setiap satu hari 70,000. Setiap satu hari 70,000 malaikat melaksanakan tawaf di tempat bernama Al-Baitul Ma'mur. Lalu Nabi Adam melihat malaikat tawaf di Al-Baitul Ma'mur itu. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, dia ingin rindu kepada Baitul Ma'mur, maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya dibangunlah Ka'bah yang letaknya Bi'tiyal Ka'bah, sejajar. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas Baitul Ma'mur, maka paslah ke arah Ka'bah. Ini gambaran Baitul Ma'mur dengan Ka'bah seperti yang terlihat dalam gambar. Baitullah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktinya ucapan doa Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anakku dengan istriku di lembah yang tak ada tanaman, 'inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, di samping Baitullah. Padahal waktu itu Ismail masih kecil. Jadi nampaklah di sini bahwa Nabi Ibrahim dengan Ismail itu bukan membangun, tapi merenovasi, merekonstruksi. Bangunannya sudah ada. Ismail masih kecil, Nabi Ibrahim sudah mengatakan, ditinggalkan anakku ini inda baitika, di samping rumah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bangunan pertama yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Makkah, yang letaknya terletak di satu tempat namanya Makkah, mubarakan, yang penuh berkah. Makkah nama lain dari Makkah, kita menyebutnya Makkah, dulu disebut dengan Makkah. Makkah artinya tempat orang berkumpul penuh sesak. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang orang berkumpul dan penuh sesak di sana. Dari sebutnya dengan Makkah mubarakan, tempat itu dipenuhi berkah, wahudan, banyak hidayah, petunjuk, lil alamin, baik di semesta alam. Banjir bandang Nabi Nuh hancur. Lalu kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan mengangkat lagi. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat fondasi itu dari Baitullah, wa Ismail, dan anaknya Ismail. Sudah ada sejak zaman Nabi Adam, hancur pada zaman Nabi Nuh, tinggal fondasinya. Lalu pada zaman Nabi Ibrahim, setelah anaknya Ismail dewasa, disuruh menaikkan balik
Maka Allah katakan wa if, ingatlah, karena banyak orang yang tidak ingat tentang peristiwa itu. Yarfa'u tidak disebut yabni membangun, tapi disebut di situ wa iz yarfa'u. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat al-qawaida, fondasi bangunan, minal bait, Baitullah, wa Ismail, bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Setelah dia bangun, lalu dia disuruh memanggil, wa adzin, panggillah mereka, finnas, manusia, bil haji, melaksanakan haji dan umrah. Haji umrah masuk di dalam, karena hukum haji dan umrah wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, inna safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita aw i'tamara. Sebut dari situ umrah, siapa yang melaksanakan haji atau umrah. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, setelah dibangun, panggillah, azin, panggillah, finnas, manusia. Dan Nabi Ibrahim pun naik ke atas bukit yang tertinggi di Makkah, bernama Jabal Abi Qubais, memanggil semua anak cucu Nabi Adam AS untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya'tuka rijalan, kalau kau panggil, mereka akan datang kepadamu rijalan, walaupun berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, walaupun menunggang unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang kepadamu walaupun dari lembah yang amat sangat dalam, dari tempat yang jauh. Ini janji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperkirakan hidup 1800 sebelum Masehi. Kita sekarang sudah 2000. Jadi kalau begitu Ibrahim memanggil kita itu lebih kurang 3800 tahun yang lalu. Sampai hari ini tak pernah Makkah itu kosong. Bahkan kalau tidak dibatasi kuota, ini mukjizat. Panggillah mereka, hai Ibrahim, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan, mereka akan datang walaupun berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, walaupun menaiki unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun dari lembah yang amat sangat dalam. Gambaran tentang awal mula letak posisinya pas pada titik bumi, maka disebut dia sebagai pusat bumi, mengalami perkembangan yang besar. Sekarang sampai orang sampai ke bulan pun nampaknya cahaya di tengah malam, terang benderang. Itulah kota Makkah Al-Mukarramah, mukjizat Islam, keagungan dan kebanggaan Islam. Zaman dulu masih ada lagi sumur Zam-Zam masuk ke dalam, yang sekarang sudah ditutup. Makkah pada tahun 1371, lebih kurang setengah abad yang lalu, ada 4 bangunan. 4 bangunan ini dulu ketika masih ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang sekarang sudah dirobohkan karena dianggap menghalangi tawaf. Amat sangat sederhana pada zaman dulu. Zaman akan datang yang belum terpikir dan tergambar oleh otak manusia dalam Ka'bah. Dimulai tawaf dari pojok Hajar Aswad, lalu kemudian setelah itu melewati Multazam, setelah itu pintu Ka'bah, setelah itu sudut nomor 11 yang disebut dengan rukun Iraqi. Disebut rukun Iraqi karena mengarah ke negeri Irak. Setelah itu Hijr Ismail. Kemudian nomor 10 disebut Syami. Disebut dia dengan Syami karena mengarah ke negeri Syam. Negeri Syam yang sekarang sedang bergejolak di Suriah. Setelah Syami baru rukun Yamani. Yamani karena mengarah ke Yaman. Jadi 4 sudut. Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, dan rukun Yamani. Adapun yang di bawah ini adalah disebut nomor 2, disebut dengan Mizar. Ada pincuran tempat air
dari atap Ka'bah turun mengarah ke Hijr Ismail. Batas tanah haram. Ketika kita sedang melaksanakan umrah, maka kita berada di dalam tanah haram. Kalau kita di dalam itu ingin melaksanakan umrah sekali lagi, maka kita keluar dari tanah haram ini untuk mengambil miqat. Itu ada tulisan Tan'im yang biasa dijadikan tempat Tan'im atau Ja'ranah. Kalau tidak ke Tan'im, maka kita pergi ke Ja'ranah. Orang dalam Masjidil Haram, arah kiblatnya adalah Ka'bah. Orang yang di luar Masjidil Haram, arah kiblatnya adalah Masjidil Haram. Orang yang di luar tanah haram, maka arah kiblatnya adalah tanah haram. Jadi andai kita tidak pas mengarah ke arah Ka'bah, selama masih mengena pada tanah haram ini, maka sholat kita masih tetap sah. Itulah 3 kiblat bagi orang yang melaksanakan sholat. Bagi yang di dalam Masjidil Haram, arahnya Ka'bah. Bagi yang di luar Masjidil Haram, arahnya Masjidil Haram. Bagi yang di luar tanah haram, kita di Pekanbaru, andai mengena salah satu dari ujung sisi tanah haram ini, maka itu sudah dianggap sholatnya sah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud di situ adalah tanah haram. Inilah batasan-batasannya. Inilah yang orang kafir tak boleh masuk itu. Kalau kita masuk ada checkpoint, periksa paspor, nah itu tanah ini yang sudah ditentukan batasnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita naik bis, naik taksi, tertulis di atas all Muslim only, hanya khusus untuk Muslim, non Muslim dilarang masuk. Pada tanah ini sajalah yang orang Islam tidak boleh masuk, yang orang non Muslim tidak boleh masuk. Dianjurkan banyak berdoa karena perjalanan panjang mungkin mengalami kesulitan. Kita tetap banyak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Banyak doa safar dari rumah ke airport, dari airport ke Jeddah atau ke Madinah, kemudian nanti dari Madinah ke Bir Ali, dari Bir Ali ke kota Makkah, dari Makkah kembali lagi ke airport sampai ke rumah. Kita tak berhenti membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi sabrina hadzal birra wa taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina sabrana hadza wa twi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalib wasu'il munqalab fil mali wal ahl. Ini tetap dibaca walaupun biasanya dibimbing oleh pembimbing. Alangkah baiknya kita menghafal agar diberikan Allah SWT perjalanan yang nyaman dan ketenangan. Banyak mengucapkan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada doa-doa yang dibuat oleh para ulama, tapi doa itu baik dibaca. Doa terbagi dua. Yang pertama doa maksud yang dibuat oleh Nabi SAW dalam hadis atau doa dalam Al-Quran. Misalnya Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tapi ada doa-doa yang dibuat oleh para ulama selama maknanya tidak bertentangan dengan hadis, dengan Al-Quran, boleh kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Itu bukan doa dari Nabi, tapi maknanya baik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu, wa barakatan fil rizqi, berikan barakah dalam rezeki, wa tawbatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum mati. Baik. Maka ketika ada dalam manasik mengajarkan doa, maka doa itu baik dibaca, tapi tidak dijadikan sebagai beban. Karena dalam umrah tidak ada rukun qauli, yang ada hanya rukun fi'li. Dalam solat ada rukun qauli. Kalau tidak membaca Fatihah, solat tidak sah. La solata, tidak sah solat. Liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan
Tapi dalam umrah, andai dia tidak membaca apa-apa, tetap sah. Jadi tidak perlu risau atau bingung. Tapi kalau dia bertasbih, bertahmid, bertalbiyah, bagus. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaiha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini biasa ditulis dalam buku-buku manasik. Bagus, tak salah. Doa masuk kota Madinah. Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanatan minal azab wa su'il hisab. Allahumma ya Allah, hadza haramu rasulika. Ini tanah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alhu li wiqayatan minan nar. Jadikanlah dia sebagai penjagaku dari api neraka. Wa amanatan minal azab. Menjadi pengaman daripada azab. Wa su'il hisab, dari buruknya hisab saat amal ditimbang. Amat sangat baik. Menempati tempat yang warna putih itu Masjidil Nabawi, yang warna hijau itu pemakaman Baqi. Jadi kalau kita menghadap kiblat, Baqi di sebelah kiri, yang hijau, kemudian Masjid Nabawi. Jangan lupa tetap meluruskan niat, banyak berdoa dan berzikir, tingkatkan kesabaran, selalu waspada, hati-hati, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena banyak juga orang salah niat, yang dari rumah mau beribadah sampai ke sana tak tentu arah karena melihat tempat shopping, perbelanjaan, banyak yang mau dibeli dan lain sebagainya. InsyaAllah tempatnya nyaman dan membuat kita bisa menjadi khusyuk, tapi juga banyak yang lalai. Nanti kita akan melihat sendiri. Oleh sebab itu, yang penting target dari awal kita mesti buat. Saya harus beramal ini, saya harus berbuat ini. Kalau tidak, waktunya akan hilang, dan setelah pulang kita menyesal karena tidak sempat beribadah. Hari pertama dibawa masuk ke Masjid Nabawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik waghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ampunkanlah dosaku dan bukakanlah pintu rahmat kebaikan untukku ya Allah. Lalu kemudian masuk ke dalam. Ini gambar di depan pintu makam Nabi Muhammad SAW. Adapun isinya adalah 3 makam. Itu ada nampak yang warna hijau. Itulah urutan makam Nabi Muhammad, makam Abu Bakar dan makam Umar bin Khattab, yang berada di dalam kotak warna merah yang memanjang warna hijau. Itu Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Jadi urutannya seperti orang tidur miring menghadap ke Ka'bah yang ada di dalam kotak. Itulah gambar asli kotak yang dibuat oleh para ulama ketika mereka dulu menggambar, menyaksikan tempat kamar Nabi Muhammad yang sebelumnya itu adalah kamar rumah Nabi bersama Aisyah. Karena ketika Nabi SAW meninggal, maka jasadnya tidak dibawa keluar. Sebagian orang Muhajirin mau membawa jenazah Nabi ke kota Makkah, sedangkan orang Ansor mau memakamkan Nabi di pemakaman Baqi di Madinah. Tapi Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Antum ma'asyiral anbiya." Kami para nabi menufanu min haitsu namutu atau kama qala Rasulullah. Di mana kami meninggal, maka di situlah kami dimakamkan. Dimakamkanlah Nabi di dalam kamarnya. Setelah itu 2 tahun setelah itu meninggal Abu Bakar. Abu Bakar pun minta, sebelum meninggal dia minta supaya dimakamkan di samping Nabi SAW. Setelah itu meninggal pula Umar bin Khattab, hingga dia berpesan minta dimakamkan, maka jadilah 3 makam di dalam ruang kamar tersebut. Ketika melewati, hanya laki-laki saja, perempuan dari samping atau dari belakang. Sedangkan ini hanya laki-laki saja yang lewat dari depan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Apakah ini hanya bagi orang yang datang jauh dari Indonesia saja, atau bagaimana dengan orang yang tinggal di Madinah? Apakah setiap dia masuk dia mengucapkan salam ke makam Nabi? Maka diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Umar bin Khattab, yang pertama Abdullah, bernama Abdullah bin Umar. Dia kalau pulang dari musafir
Dia tidak pulang ke rumah, tapi dia masuk ke dalam Masjid Nabawi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenanglah Nabi Muhammad SAW yang amat sayang dan cinta dengan kita, sampai berdarah pipinya, pecah pelipisnya, patah giginya, hanya untuk umat Muhammad SAW. Berbagai macam perasaan ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Berbanyak selawat di kota Nabi, di Masjid Nabawi. Ini miniatur gambaran masjid. Yang B, yang E, huruf E itu tempat asli Nabi waktu jadi imam. Huruf E itu adalah mihrab Nabi dulu waktu dia menjadi imam. Yang warna hijau lemah itu, itulah bangunan asli Masjid Nabawi. Dari mimbar C, mimbar Nabi, tempat Nabi menyampaikan khutbah C. Dari mimbar Nabi sampai ke dinding makam 22 meter. 22 meter, kemudian ke belakang 15 meter. Jadi Masjid Nabawi yang asli itu hanya 15 ke belakang, 22 ke samping. Lalu di sampingnya itu adalah huruf H. H 1, 2, 3. Nomor 1 makam Nabi, nomor 2 Abu Bakar, nomor 3 Umar. Lalu kemudian huruf F itu tempat imam sekarang. Jadi yang dipakai tempat imam sekarang F. Sedangkan E itu adalah tempat Nabi dulu jadi imam. Karena masjid mengalami perluasan maju ke depan. Masuk laki-laki dari A, berjalan dari A terus sampai ke depan pintu makam Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah. D, tempat muazzin. Tempat muazzin memandangkan azan. Nah, inilah nanti yang banyak orang berebut untuk masuk ke dalam untuk melaksanakan solat. Ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Antara rumahku dan mimbarku, yang dia maksud rumahku itulah dari makamnya, karena dia dimakamkan di dalam rumah itu. Antara rumahku dan mimbarku, antara rumahku dan mimbarku, antara C dan H, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Maka perempuan biasanya ada di kesempatan dari mulai G agak 2-3 sok jam 10 pagi, maka tetap mengintai, mengantri habis sholat subuh. Ada perempuan dikasih waktu luang pagi pada dataran G. Ini gambar. Masuk dari A keluar pada N, masuk dari A keluar pada N, langsung menuju ini isi di dalam taman raudhah. Adapun yang C, mimbar, inilah dia mimbar tersebut. Kemudian tempat imam E itu di samping mimbar sebelah kiri kalau menghadap kiblat. Mimbar di sebelah kanan, mihrab. Susunan ini yang ditiru di semua masjid di Indonesia, di dunia. Mimbar di sebelah kanan, kemudian mihrab di sebelah kiri, lalu kemudian andai di sanalah makam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki kehidupan barzakh, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ma min ahadin yusallimu alayya, setiap orang mengucapkan salam kepadaku illa radallahu alayya ruhi, Allah meniupkan ruhku hatta arudda alaihi salam, sampai aku membalas salam kepada dia. Lalu hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Kalau begitu Nabi tak berhenti membalas salam, bukan begitu maknanya. Maknanya Nabi punya kehidupan barzakh, kehidupan khusus, dia tidak mati. Sedangkan orang yang mati jihad saja tidak disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan orang yang mati berjuang di jalan Allah itu mati. Wal ahya, mereka hidup. Walakin la tashkurun. Dalam ayat lain, wa hum 'inda rabbihim yurzaqun, mereka diberi rezeki. Kalau orang yang mati jihad fisabilillah saja tak boleh disebut mati, bagaimana dengan Sayyidus Syuhada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Oleh sebab itu, maka Nabi Muhammad memiliki kehidupan khusus. Maka dalam solat kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka sesudah beliau meninggal, orang sahabat tetap berziarah ke makam Nabi dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Jasad Nabi tidak dimakan tanah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, hadis sahih. Kata Nabi, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Hari yang paling afdal hari Jumat. Fihi khalaqa Adam. Hari Jumat Allah menciptakan Adam. Wa fihi nafkhah. Pada hari Jumat ditiupkan ruh. Wa fihi sa'iqah. Pada hari Jumat hari kiamat. Fa'aksiru alayya min salat. Perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kamu itu dibawakan kepadaku. Sini muncul masalah. Salawat kamu akan dibawakan kepada kata Nabi. Ketika itu datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad alimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawakan kepada engkau padahal engkau sudah meninggal? Padahal engkau sudah habis dimakan cacing tanah, sudah hancur. Nabi menjawab, innallaha harrama al-ardha an ta'kula ajsad al-anbiya. Innallaha harrama al-ardha an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi. Sulit bagi orang kaum rasionalis untuk meyakini apakah jasad Nabi itu sekarang utuh atau tidak. Tapi dari beberapa penggalian makam orang-orang soleh, banyak sekali orang soleh yang tidak dimakan tanah. Allah mau menunjukkan kalau orang soleh umat Muhammad saja bisa dipelihara, maka apakah sulit bagi Allah untuk menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang putih Masjid Nabawi, yang sebelah kiri tanah kosong itu adalah pemakaman baqi. Laki-laki bisa masuk ke dalam, sedangkan perempuan tidak bisa masuk. Perempuan hanya di luar pagar saja. Bapak-bapak atau laki-laki masuk ke dalam melihat pemakaman. Tapi kita tidak lagi bisa mengetahui mana makam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq makamnya di dalam. Cicit Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya cucu namanya Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin bin Ali. Lalu dia punya cicit yang bernama Imam Ja'far Shadiq. Makamnya di dalam. Kemudian juga di dalam itu ada makam Ibrahim, anak Nabi yang meninggal. Tapi tidak bisa lagi kita kenali nisannya karena tidak ada tulisan, hanya batu-batu. Dan itu tak terlalu penting. Yang penting kita ambil iktibar pelajaran dari kematian. Maka tetap kita ziarah ke dalam, mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal seperti yang diajarkan Nabi. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustaghfirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustaghfirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Selama 3 hari ziarah tiap hari bagus. Tidak ada niat yang lain-lain, hanya sekedar untuk mengambil iktibar pelajaran dari kematian. Para ulama salafus salih banyak di makam, termasuk di dalamnya makam Imam Malik bin Anas, salah satu dari imam 4 mazhab Hanafi di Irak. Malik bin Anas di sini, Hambali Ahmad bin Hanbal di Irak, Syafi'i di Mesir, di Kairo. Sedangkan di sini para ulama banyak. Para ahli Quran Al-Quran dimakamkan di pemakaman Baqi, Jannatul Baqi. Kemudian yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah, Bukit Uhud, tempat di mana Nabi SAW dikepung oleh kafir Quraisy ketika mempertahankan Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika disitulah datang para sahabat meminta supaya Nabi mohonkanlah kepada Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada doanya yang makbul. Berdoalah kepada Allah supaya dihancurkan Allah orang kafir ini. Lalu Nabi mengatakan, lam ub'ats la'ana, aku diutus Allah bukan sebagai tukang laknat. Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nanti ketika sampai naik ke atas Bukit Uhud,
maka renungkanlah bagaimana pelajaran dari orang yang begitu besar. Masjid Qiblatain, Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang dibangun dalam 4 malam. Nabi sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Lalu berdirilah satu masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Dulu saya pertama kali berangkat umrah sekaligus haji, ada masjid 7, tapi sekarang tidak ada. Dulu 7 pos ketika penggalian parit pada perang Khandaq panjang, tempat-tempat pos penjagaan itu dijadikan sebagai masjid. Kemudian dibongkar. Lalu kemudian tempat percetakan Al-Quran, pasar korma ajwa. Orang yang memakan ajwa maka dia diselamatkan dari sihir dan racun yang disebut dengan korma Nabi. Warna hitam, tidak terlalu besar, kecil-kecil, paling besar sebesar ibu jari, ujung ibu jari. Nah, ini semua adalah bagian dari rangkaian kunjungan, belum termasuk masalah umrah. Tidak ada kait-mengait sama sekali dengan umrah. Ini hanya kunjungan di luar itu. Nampak kilas sejarah. Orang yang mengerti sejarah, dia akan singgah ke sini, dia akan mampir ke sini, melihat. Dia sudah tahu ceritanya kedua. Oh, ini Masjid Quba yang pertama didirikan Nabi ketika sampai pada hari Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, ini namanya Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah adalah dalam perjalanan Nabi dari Quba menuju Masjid Nabawi, dia singgah di kampung Bani Salim bin Auf. Nabi sholat Jumat di situ. Tempat Nabi sholat itu dibangunlah satu masjid yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian Masjid 7, karena dulu itu 7 pos tempat penjagaan ketika penggalian Khandaq parit. Percetakan Al-Quran ini zaman sekarang, Quran yang dicetak oleh kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini tergantung guide yang membawa kemana-mana saja dibawa. Hari-hari di Madinah diisi dengan salat berjamaah, diisi dengan memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Dari mulai keluar rumah kira pukul 2, pukul 3 malam, terus iktikaf, berdoa, berzikir, baca Quran, solat tahajud, solat witir, kemudian langsung solat subuh. Nanti habis solat subuh jangan keluar, berzikir, baca Quran, cari halaqah-halaqah tempat tasmih, dengarkan bacaan Al-Fatihah. Mungkin bacaan Al-Fatihah kita selama ini tak betul. Di situ banyak biasanya Tuan Syekh duduk di tiang bersandar, kita datang, kita mendengarkan bacaan Quran, kita bawa Quran. Lalu kemudian sampai terbit matahari, salat sunat isyraq. Lalu kemudian salat sunat duha, keluar, nanti masuk lagi. Terus pokoknya jangan sampai waktu-waktu itu kosong daripada iktikaf di dalam Masjid Nabawi. Kemudian muhasabah diri, bercerita tentang apa amal yang sudah kita laksanakan, mengingat mati, membawa bekal, betul-betul dimanfaatkan iktikaf itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pintu Masjid Nabawi itu ada tiang. Nanti bapak ibu tidak masuk dari pintu bagus salah, nampak ada satu tiang tertulis di tiang nawaitu sunnatal i'tikaf. Sama seperti Masjid Agung An-Nur, ketika kita mau masuk tertulis di atas nawaitu i'tikaf. Maka di pintu bagus salah, di tiang sebelah kiri lihat ada tertulis nawaitu sunnatal i'tikaf. Saya berniat sunat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap masuk ke dalam masjid dengan niat i'tikaf, memperbanyak salat sunat. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di masjid kita ini. Maka berbanyak salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat hajat, salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat tasbih, salat sunat mutlak. Tidak tahu lagi salat sunat apa yang dibuat, salat sunat mutlak. Manfaatkan. Ingat saja 1 rakaat di situ sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Nah, ini memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai hari yang ditentukan, mulailah berihram, berniat dari miqat. Ini sudah ditentukan dari bawah. Kalau kita datang dari arah Yaman, tempat berniatnya namanya Yalamlam. Makanya kita dari Indonesia itu berniatnya di Yalamlam, karena kita setentang dengan arah Yaman. Kalau kita datang dari arah Najd itu lihat sekarang, saya urutkan dari bawah Yalamlam. Habis itu Qarnul Manazil. Bagi yang datang dari arah Najd,
maka dia berniatnya di Qablul Manazil 75 km. Bagi yang datang dari arah Irak, maka dia berniatnya Zatul Irqin 94 km. Yang datang dari arah Irak berniatnya di Zatul Irqin. Bagi yang datang dari arah negeri Syam, 4 negara, dari Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu berniatnya di bagi yang datang dari arah Madinah berniatnya dari Zulhulaifah. Zulhulaifah itu namanya zaman dulu, sekarang namanya disebut dengan Al-Madinah, disebut dengan Bir Ali. Bi'ru Ali, Bi'ru artinya sumur, Bir Ali. 450 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Nama zaman dulunya Zulhulaifah, nama sekarang Bi'ru Ali. Madinah itu sebentar dengan negeri Syam. Sedangkan yang datang dari Mesir, maka dia berniatnya di Jaffa. Sekarang namanya Rabil, 183 km. Saya waktu berangkat haji dari Mesir, maka kami berhenti di tengah Laut Merah, kapalnya berhenti. Dikasih tahu, sekarang kita sudah sampai di tempat namanya Rabil. Zaman dulu namanya Jaffa. Bagi jamaah haji umrah mengganti pakaian, berniatlah di situ. Di sinilah niat. Rukun umrah hanya 5. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib artinya urutan. Tak boleh sa'i dulu baru tawaf. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Berniat ini adalah rukun. Berniat di miqat wajib. Orang yang tidak berniat umrahnya tidak sah. Orang yang berniat tapi lewat dari tempat yang sudah ditetapkan, maka dia terkena denda, yaitu bayar dam. Jadi insya Allah tidak akan lewat. Bagi yang datang duluan dari Pekanbaru ke Madinah, maka dia berniatnya nanti dibawa ke Bi'ru Ali. Setelah berniat, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Maka sejak itu dia mesti menjaga segala larangan. Bagi yang perempuan tidak boleh menutup wajah kecuali darurat untuk pakai masker. Tidak boleh memakai sarung tangan, tangannya tidak boleh. Tangan masuk ke dalam mukena boleh, sama macam tangan masuk ke dalam kantong. Tapi tangan disampul itu tidak boleh. Tidak boleh menanggalkan rambut, bulu badan. Tidak boleh memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut, menambah pokok kayu, mencabut pokok kayu, mencabut duri, pokok korma yang ada di samping Bir Ali, kemudian dan lain-lain sebagainya. Menikah, akad nikah dan lain. Adapun bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, memakai pakaian berjahit, ini beda dengan perempuan. Memakai sarung tangan, memotong kuku, rambut, memakai wangi-wangian. Laki-laki sama perempuan hanya perbedaannya pada pakaian berjahit. Perempuan boleh pakai berjahit, laki-laki tidak boleh. Nah, ini tentang beberapa larangan yang mesti dijaga. Maka sebelum melaksanakan ihram itu, alangkah baiknya rambut laki-laki dipotong pendek, kemudian bulu hidung segala macam, agar tidak mengganggu sehingga kita risih dalam perjalanan panjang itu. Mungkin kita terlupa sehingga membuat larangan-larangan ihram sehingga ibadah kita rusak. Sampai selama sudah itu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, terus tidak berhenti. Alangkah baiknya kalau dia hitung, tapi dengan tidak berniat menghitung mesti berapa kali, hanya sekedar pribadi. Mungkin dibimbing oleh pembimbing sampai 5-10 kali talbiyah, habis itu dia berhenti, maka kita bertalbiyah sendiri, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di Makkah, memasuki kota Makkah, Allahumma hadza haramuka wa amnuka fa'alim lahmi wa dami wa sya'ri. Ini adalah negeri yang mulia, tempat yang aman, maka haramkanlah daging, udahlah rambutku, kulitku dari api neraka. Wa aminni min azabik, amankan diriku dari azab yauma tab'atsu ibadah, pada saat hamba-hambamu dibangkitkan menghadapmu. Waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik,
Makkah wa khairu ma fiha. Aku mohon segala kebaikan yang ada di dalam Makkah. Wa a'udzubika min syarriha. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari segala keburukan yang ada. Wa syarri ahliha, dari keburukan penduduknya. Wa syarri ma fiha, dari keburukan isi yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan setelah salat Isya atau setelah salat Isya. Baik. Setelah salat Isya kita lanjutkan dari mulai tawaf, sa'i, tahallul sampai ada beberapa tanya jawab masalah umrah berkali-kali. Ada 4 hari, boleh tak dia umrah berkali-kali? Ini akan kita bahas setelah salat Isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sampai di kota suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian masuk ke Masjidil Haram. Allah muftah di abwaab rahmatik, tapi ada yang menambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tambahan yang dibuat oleh ulama tidak salah. Andai dia baca Allah muftah di abwaab rahmatik cukup. Andai dia tambah boleh. Lalu kemudian masuk pertama kali Masjidil Haram, tidak ada salat sunat tahiyatul masjid, langsunglah tawaf. Kalau ada yang menyebutkan tahiyatul masjid tetap ada di Masjidil Haram, maksudnya untuk masuk hari kedua, hari ketiga. Pertama kali masuk, Nabi tidak salat sunat tahiyatul masjid, langsung menuju Hajar Aswad. Sedangkan untuk masuk hari kedua, hari ketiga yang bukan untuk melaksanakan umrah, maka tetap ada salat sunat tahiyatul masjid. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa awwarahu wa karramahu man hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Doa ketika melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah adalah ibadah. Menjelang kita sampai ke Hajar Aswad, kita tetap melihat Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu man hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Memulai tawaf yang paling afdal mencium Hajar Aswad. Andai tidak sanggup mencium Hajar Aswad, maka mengusap Hajar Aswad. Andai tidak sanggup juga mengusap Hajar Aswad, maka mengangkat tangan dari jauh. Bismillah, wallahu akbar. Adapun buku manasik yang mengajarkan doa putaran 1, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima, putaran keenam, putaran ketujuh, maka itu doa yang dibuat oleh ulama. Andai bisa dibaca kalau waktu luang lapang dan tidak terlalu ramai berdesakan, baik. Tapi anda tidak, maka tak perlu memaksakan. Karena dia bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya anjuran saja. Tetap membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari mulai Hajar Aswad sampai ke rukun Iraqi, sampai ke rukun Syami, sampai ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani masuk ke Hajar Aswad, berdoa dengan merubah menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun ittibak bagi laki-laki, ittibak yaitu kain ihram menutup bahu sebelah kiri dengan membuka bahu sebelah kanan, itu namanya ittibak. Itu hanya dilakukan pada tawaf saja. Nanti ketika pada saat sa'i, maka tidak lagi ada ittibak, hanya pada saat tawaf. Talbiyah berarti ketika sampai ke kota, sampai ke Makkah. Dari mulai bin Ali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, sampai ke Ka'bah, maka talbiyah pun. Ini tentang masalah melaksanakan tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari kota Madinah sampai ke Ka'bah. Begitu sampai ke Ka'bah, talbiyah berhenti, lalu mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mengusap, kalau tidak bisa mengangkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, langsung berputar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai
sampai kepada rukun yamani. Dari rukun yamani kata Asy-Syaikh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai salat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, Anda tidak dapat posisi di belakang, yang penting masih setentang walaupun dari jarak jauh. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'dzarati wa ta'lamu hajati mafi. Ini pun doa dibuat oleh ulama. Anda bisa dibaca, baik. Anda tak bisa, yang penting doa itu tempat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Misalnya mintakanlah apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa itu maksud maupun ghairu maksud. Apakah doa itu ada dalam Quran, ada dalam hadis, atau dibuat ulama, atau dibuat sendiri, selama tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka doa itu baik. Kemudian anda masih sempat bisa berdoa di multazam, tapi karena penuh sesak ramai, biasanya orang langsung saja menuju ke Bukit Sofa. Akan naiklah ke atas Bukit Sofa. Ketika sampai ke atas Bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah. Begitu akan naik ke atas Bukit Sofa, sebelum sampai ke atas bukit, terasa menanjak naik ke atas, baca inna Sofa wal Marwah min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Belum juga lagi sampai ke atas, ulangi inna Safa wal Marwah min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Yang laki-laki mulai selesai tawaf tadi, maka kain ihramnya ini tidak lagi dikepit, tapi mulai tertutup semua, kedua bahunya tertutup. Ketika sudah sampai ke atas, maka menghadap ke Ka'bah, mengangkat kedua tangan. Lalu kemudian mengucapkan nabda bima pada Allah bi, nabda bima pada Allah bi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Itu saja yang dibaca jahat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Sisanya berdoalah apa yang dimintakan, dibaca sir, yang jahat hanya satu. Lalu kemudian turun ke bawah. Ketika sampai di antara dua tiang hijau, berlari-lari kecil, harwalah. Anda tidak bisa berlari kecil, berjalan macam biasa, hukumnya sunnah. Ketika akan mendaki naik ke atas, baca lagi inna Safa wal Marwah min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Biasanya pembimbing membaca inna Safa wal Marwah min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Bagi yang tak ada pembimbing, atau dia jauh atau dia sendirian, jalan saja santai. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Sampai ke atas, kembali seperti yang dilakukan pada Bukit Safa. Angkat tangan arah Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoa apa yang diminta. Safa dan Marwah termasuk dua tempat yang mustajab berdoa. Berdoa di Hajar Aswad, berdoa di Rukun Syami, berdoa di Rukun Yamani, berdoa di Rukun Iraqi, berdoa di dalam Hijr Ismail, berdoa tempat di bawah Mizar, berdoa di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, multazam, berdoa di atas Bukit Safa, berdoa di atas Bukit Marwah, berdoa di tempat Sumur Zamzam. Ini di antara tempat-tempat mustajab berdoa yang berada di dalam Masjidil Haram. Selesai tawaf, selesai sa'i, lalu kemudian tahallul. Bagi laki-laki dianjurkan muhalliqin, cukur habis. Kalau tak bisa muhalliqin, muqassirin, potong pendek. Sedangkan perempuan ujung rambutnya saja. Itu ada gambar ujung kepang rambutnya dirata. Bagi yang membawa gunting, anda yang tidak bawa gunting,
keluar dari pintu Bukit Marwah, naik ke atas barbershop, langsung dia potong 10 rupiah, 15 rupiah, habis. Muqassirin, potong pendek semua, atau muhalliqin, cukup habis, bersih. Anda dia baca doa, baik tak salah. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nuran yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap yang gugur rambut dipotong ini menjadi nur cahaya yang akan menerangi pada hari kiamat. Selesai melaksanakan hari ini. Aibun, semoga termasuk bagi orang yang berbadi. Aminun, semoga termasuk dalam orang yang beribadah. Sajidun, semoga termasuk dalam orang-orang yang bersujud di Rabbina hamilun. Semoga termasuk orang-orang yang memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Balik ke Indonesia dengan keadaan yang disebut dalam hadis al-umratu ila al-umrati, satu umrah ke umrah berikutnya kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus atas setiap dosa. Al-umratu dari satu umrah ila al-umrati ke umrah berikutnya kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus atas setiap dosa. Nabi pindah dari kota Makkah pindah ke kota Madinah 6 tahun tidak ada umrah sama sekali. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Tahun ke-6 baru nanti umrah. Itu pun tak jadi umrah. Berniat umrah, begitu sampai di tempat namanya Hudaybiyah dicegat. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah. Orang kafir tak memberi Nabi masuk ke dalam. Maka umrah tahun ke-6 itu disebut dengan umrah Hudaybiyah. Gagal, tapi niatnya sampai. Tahun ke-7 disebut dengan umratul qadha, ganti yang kemarin tak jadi. Tahun ke-8 disebut dengan umrah Fathu Makkah, ketika Nabi membebaskan kota Makkah. Tahun ke-10 umrah sekaligus haji wada. Jadi kalau dihitung Nabi itu umrah setelah Islam hanya 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10. Itu sajalah umrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh melaksanakan umrah beberapa kali dalam satu keberangkatan? Berangkat sampai ke Makkah, menginap 4 hari 4 malam. Setelah umrah hari pertama itu, besok pergi dia ke Tanim. Di belakang hotel Darut Tauhid ada stasiun bis, naik dari situ bis 2 riyal. Sampai ke Tanim, sampai di Tanim mandi, bersih, pakai ihram lagi. Labbaik Allahumma umrah, aku berniat umrah. Balik ke Makkah 2 riyal lagi. Tawaf, sa'i, tahallul, hanya 5 saja. Berniat di miqat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Berniat, maka satu hari bisa niat umrah 3 kali. Apa hukum orang ulang-ulang umrah sampai berkali-kali? Ini dalilnya di atas, saya bacakan terjemah bahasa Indonesia. Dianjurkan melaksanakan beberapa kali umrah dalam satu perjalanan. Dalilnya dari Ubaidul Haji wal Umrah. Kalau ba'du syurah hadis, kata ulama sebagian yang mensyarah hadis ini, fihi dilalatun 'ala al-istikthari min al-i'timad. Ini dalil boleh memperbanyak umrah dalam satu perjalanan. Adapun yang mengatakan makruh umrah 2 kali dalam satu perjalanan itu mazhab Malik. Yukrahu an ya'tamira fi sanati aktsar min marrah. Yang mengatakan begitu Al-Maliki, mazhab Maliki. Dalil mereka karena Nabi tak pernah umrah 2 kali dalam satu perjalanan. Tahun ke-6 sekali, tahun ke-7 sekali, tahun ke-8 sekali, tahun ke-10 sekali. Tak pernah Nabi sekali perjalanan. Dijawab ulama yang menyetujui umrah 2 kali, dijawab dalil ini. Nabi tidak melaksanakan 2 kali karena kalau dia laksanakan 2 kali khawatir umatnya mengikuti sehingga memperberat umat ini. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi lalu tidak boleh dilakukan. Dalil berikutnya sahabat Nabi melaksanakan. Aisyah pernah umrah 3 kali dalam satu keberangkatan. Lalu kemudian ada orang mengatakan, fasuila wa qala al-Qasim inna Aisyah, sesungguhnya Aisyah ihtamarat di sana 3 maratin. Aisyah pernah umrah 3 kali. Fasuila, lalu dia ditanya, hal aba dzalika 'alaiha ahadun? Adakah sahabat lain yang mengecam Aisyah? Kenapa Aisyah melakukan itu? Hal ya'ibu 'alaiha ahadun? Apakah ada orang yang mengecam Aisyah? Tak mungkin. Maka sahabat tidak mengecam. Berdasarkan ini, mazhab jumhurul fuqaha, menurut mayoritas fuqaha, boleh melaksanakan umrah selama tidak menimbulkan mudarat. Umrah pagi, umrah siang, umrah sore, umrah malam, menimbulkan mudarat.
di baris terakhir di bawah. Wa hadza dhahirun fi tikramil umrah li nafsihi. Ini dalil tentang umrah untuk diri sendiri. Walau arada an yahiba thawabal umrati lil amwat. Kalau ada orang yang mau menghadiahkan pahala umrah lil amwat untuk orang meninggal. Umrah pagi untuk suaminya almarhum. Umrah dia siang untuk almarhumah ayahnya, almarhumah ibunya. Umrah dia sore. Apa hukum menghadiahkan pahala umrah untuk orang meninggal? Fala mani'a. Boleh. Min dzalika amalan. Tidak ada larangan sama sekali. Wa kullu qurbatin, setiap ibadah. Yahibul insan sawabaha ilal mayyit. Setiap ibadah kalau orang menghadiahkan pahalanya untuk orang meninggal, yurja intifa'uhu biha, diharapkan manfaatnya pahalanya sampai ke orang meninggal. Walam yarid ma yamna'uhu, tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau haji bisa dihadiahkan kepada orang meninggal berdasarkan hadis sahih tentang seorang laki-laki yang mengatakan labbaik Allahumma syukruman, labbaik Allahumma syukruman, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku menghajikan syukruman. Nabi bertanya, man syukruman? Siapa syukruman? Akhi, saudara, kamu menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu baru hajikan syukruman. Kalau boleh menghajikan saudara, maka boleh menghajikan orang lain, maka boleh menghajikan yang sudah meninggal dunia. Kalau boleh mengirimkan pahala haji untuk orang meninggal, maka boleh juga mengirimkan pahala umrah. Wa atimul hajja wal umrata. Wa di situ atau maknanya sama dengan haji. Kalau haji wajib, umrah juga wajib bagi yang mampu. Kalau haji bisa dikirimkan ke orang meninggal, maka umrah pun bisa juga. Begitu kata Syekh Haji As-Sabah dalam kitab Fatwa Al-Azhar juz 9 halaman 335. Hukum melanggar larangan ihram. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki lupa. Memotong kuku, makanya kuku potong dulu. Mana tahu ada kukunya panjang, tersenggol. Tiba-tiba pas tipis itu dia copot atau dia potong. Memotong rambut, rambut dia panjang, diganti-ganti dicopot. Pakai parfum, diambilnya minyak wangi, diusapnya, atau menutup kepala. Maka apa dendanya? Memberi makan 6 fakir miskin. Satu orang miskin 1,5 sak. 1,5 sak itu 1,5 kilogram kali 6. Kalau tidak sanggup puasa 3 hari atau potong kambing, pilih antara 3. Ini sesuai dengan yang disyariatkan. Wa amma lalusul makhid, adapun orang yang memakai pakaian berjahit, wa taqlimul asfar, memotong kuku, wa izalatul sya'ri, mencabut rambut, menghilangkan rambut, wa tatayyub, memakai parfum, fafihi fidyatun, maka dia mesti membayar fidyah. Ja'at bi qoulihi ta'ala, seperti yang tertulis dalam firman Allah, "Faman kana minkum maridan", siapa yang sakit, aw bihi adam min ra'sihi, atau ada sesuatu di kepalanya, lalu dia cabut rambutnya gatal, kafir segala macam, fafidyatun, maka dia membayar fidyah. Min siyamin, puasa 3 hari, aw shadaqatin, atau bersedekah 6 fakir miskin, 1 sak, 1,5 sak, yaitu 1,5 kilogram per orang. Au nusuk, makna nusuk di situ menyembelih kambing. Wa nusuk, makna nusuk, au nusuk, makna nusuk di situ. Wa dzabhu, menyembelih kambing. Wal fidyah makna takhir bainal umur hadhihi umur ats-tsalatsa. Membayar fidyah ini sifatnya pilihan, memilih ini, memilih ini, atau pilih ini. Dzabhu sa'atin, menyembelih kambing, au it'amu sittata masakin, atau kasih makan 6 fakir miskin. Kullu miskin nisfa sa', setiap satu miskin setengah sa', 1,5 kilo. Au siyam 3 ayyam, atau puasa 3 hari. Ini tentang masalah bagi yang melanggar. Mudah-mudahan selama perjalanan itu tidak melanggar larangan ihram. Apa yang didapat? Kerjaan tinggal, duit hilang, duit melayang habis, badan capek. Yang didapat al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan, menutupi dosa-dosa. Selama ini kita ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selama ini kita ampun kepada Allah, surat taubat, Allahu akbar. Selama ini kita ampun kepada Allah, baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Ada salah satu lagi cara minta ampun kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan umrah. Maka niatnya mesti betul, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang terkait dengan umrah yang kita kaji tadi sejak pada maghrib sampai isya dan beberapa menit setelah salat isya. Ada hal yang ingin ditanyakan terkait masalah ini atau masalah-masalah lain, kita akan bahas selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Tadi tidak ada larangan selama perjalanan untuk melakukan berulang kali. Dan salah satunya yang saya tahu tadi boleh untuk orang untuk kegiatan untuk orang yang tidak wafat. Yang saya tanyakan bagaimana tata caranya untuk mengumumkan orang yang wafat. Bagaimana tata cara mengumumkan orang yang wafat? Terima kasih sudah. Niatnya hanya sekali saja. Ketika dia sudah sampai di Makkah, pergi dia ke Tan'im. Sampai di Tan'im, bawa pakai ihram sampai di Tan'im, mandi di masjid besar macam ini, ada kamar mandi semua. Sudah mandi itu masuk ke dalam masjid, salat sunat. Habis itu berniat, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Labbaik Allahumma, aku sambut panggilan ya Allah, umrah untuk melaksanakan umrah an fulan bin fulan. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Aku sambut panggilan ya Allah untuk melaksanakan umrah untuk fulan bin fulan. Orang yang diumrahkan sudah meninggal dunia, yang hidup tak ada yang sudah meninggal dunia. Setelah itu nanti tidak ada lagi niat untuk tawaf, untuk sa'i, untuk tahallul, hanya sekali itu saja. Niat tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Ingat 5 saja, paling mudah. Niat tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib berurutan, tak boleh susah, tak boleh melompat umrah sa'i dulu baru tawaf. Allah. Kemarin aku balik kemarin katanya disunahkan kontrolian, tapi ini bapak mengatakan tidak boleh jawab. Jadi gimana itu Pak? Wa amma labisul makhir, adapun memakai pakaian berjadid, wa taqlimul aswar, memotong kuku, wa izalatus syahri, membuang rambut, wa tatayyub, memakai wangi-wangian, tak boleh. Maksud dia memakai wangian sebelumnya. Sebelumnya, misalnya sebelumnya dipakainya. Adapun sesudah labbaik Allah, sesudah niat labbaik Allahumma umrah, dia finish. Jadulnya mau buku, mau rambut, ada setelah start garis startnya itu, ini niat, ini finishnya tahallul. Sedangkan startnya dari sejak dia mulai labbaik Allahumma umrah. Misalnya di tasnya dia ada parfum tadi baru beli, tes dulu. Ada pun sebelum itu dia pakai, kemudian baunya terbawa setelah itu, tak boleh basuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustaz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, ketika kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu kita misalnya sholat pada saf keempat, gitu ya. Itu kan safnya panjang Ustaz. Ketika kita keluar hadas atau pada wudu, bagaimana cara menembus saf yang banyak itu untuk mengambil wudu? Apakah kita lewati imam sedang sholat, ataupun kita potong saf mereka, atau bagaimana? Ataupun ada rukhsahnya atau bagaimana? Bagaimana kalau wudu batal dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Padahal melewati orang yang sholat itu hukumnya haram, tegak. Lebih baik tegak 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Kalau batal, gimana? Batal rakaat pertama, berjalan melewati mereka semuanya, habis waktu. Bukan langsung dapat air yang bisa balik ikut pahala sholat tak dapat, dosa itu. Maka kalau batal, tegak aja sampai habis sholat. Habis sholat berjamaah. Bawa botol aqua 600 ml masukkan ke tas. Itu sampai dalam kalau batal, cari kan kalau pembangunan. Bisa wudu, bisa. Sekali-sekali aja, wajar sekali. Ada hadis menyebut wudu 1 kali basuh, sah sekali basuh. Kepala nyambung ke telinga sekali. Habis 1,5 menit. Tapi jangan satu tangan ditumpahkan air, satu tangan tumpahnya basah. Itu bukan wudu, ngepel. Karena air yang sudah terpakai di satu tangan itu mustamal. Air basah siram terus dipakai. Itu tak bisa wudu pakai. Nabi wudu 1 mud 7, 1 mud tak sampai 1 liter wudu Nabi SAW. Bisa. Saya kan tak ada yang kalau saya praktek tak jauh sekali. Ini kalau darurat, tapi bagusnya mana tahu karena capek usia lanjut tak tertahan sampai biru muka benar betul. Bagaimana teknis untuk melakukan umrah untuk yang kedua kali? Bagaimana teknis melakukan umrah untuk yang kedua kali? Pergi ditanya, sambil ditanya mandi, labbaik Allahumma pulang balik ke Makkah, tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, selesai. Singkat, 1-2 jam putus. Sedangkan rombongan berpendapat tak bisa umrah pakai. Tak usah bilang pergi umrah. Tak pula melapor saya mau pergi umrah ini boleh atau tidak. Saya pergi kita tanya. Artinya pergi sendirian ibu-ibu perempuan boleh. Harus ada laki-laki. Naik ke bis pergi jalan belakang Darut Tauhid, hotel-hotel Darut Tauhid sampai ke stasiun bis. Naik 2 rial pergi, 2 rial balik. Naik taksi mahal. Bisa beli di bawah pakai 2-3 ribu. Ini tentang masalah. Pak, ini nyatakan masalah wudu ya Pak ya. Kan dengan kondisi kita ke belakang itu kan agak jauh Pak wudu. Mungkin kita kalau wudu darurat dengan seperti itu Pak. Jadi kan ada air
semprot-semprot itu tak? Ya paham, semprot yang kalau wukuf di padang Arafah sengaja dikasih gitu ya. Semprot baik buat. Terima kasih Pak. Semprot itu terlalu sedikit air. Semprot itu lebih kurang aja sama. Bisa kalau ada semprotnya di sini bisa saya pakai. Air yang kena ke kulit itu sedikit sekali. Bagi ke air kuat. Tak usahlah pakai semprot santan. Atau kalau semprot itu juga yang masuk ke tas kecil ibu, anda yang bawa semprot. Dah, cukup. Jangan pula disemprot. Giliran kepala atas. Tangannya dibasahkan. Perempuan yang rambutnya panjang tak cukup sampai ini. Sekedar bisa. Kaki tak bisa. Kencang. Ada pun 3 kali musuh benar. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti balik itu hidupnya begitu. Tak. Air banyak tetap 3 kali dibasuh. Semprot-semprot itu sedikit sekali. Tak sampai air. Hanya dia embun saja. Embun yang mengunci. Tak kena. Nampak? Bisa. Tak sampai. Bisa dipakainya betul. Satu. Allah. Satu lagi Ustaz, untuk wudhu di pesawat atau dalam kita waktu, apakah kita harus wudhu atau boleh kita bertayamum? Wudhu di pesawat ada tulisan saya. Menurut pemerintah Saudi Arabia, kalau tidak ada air, tidak ada debu, tak wajib sholat. Tidak. Saudi Arabia. Di zaman waktu sholat, kalau sudah sampai waktu sholat, di ta'irah pesawat, awis safinah atau di perahu, wajib alaihi maka wajib dia sholat. Fa'in wajib lama, kalau ada air maka wajib dia berwudu. Wa ilam yajid ma, kalau tidak ada air, wajib turaban. Fa'in lam yajid ma, kalau tidak ada air, wala turaban, dan tidak ada air, tidak ada debu, saqata anhu dzalik wa shalla ala hasabi hali, maka salatlah dia tanpa tayamum. Nanti kalau ada ustaz yang berfatwa kata dia salatlah tanpa tayamum, itu Hambali, Saudi Arabia Hambali. Tentang hukum salat di tempat yang tak ada air, tidak ada debu. Itu kesimpulan. Tidak ada air, tidak ada debu, maka kembali solat saja, tak usah pakai tayamum. Sedangkan Hanafi tidak wajib solat. Sedangkan Syafi'i mirip macam Hambali, solat tanpa tayamum, tanpa wudu, tapi nanti sampai di tujuan pulang balik kan. Namanya solat i'adah. Solat pengganti itu namanya solat i'adah. Di antara yang 3 ini saya pilih Syafi'i.
Dari pesawat saya tetap sholat. Allah, Allah, Allah. Tapi nanti pas sampai tujuan, saya ulang balik. Dapat ibu yang tidak mengulang, itu ikut kembali. Yang mengulang, ikut Syafi'i. Bukan ikut Abdul Somad. Ikut Syafi'i. Yang mengulang, Abdul Somad hanya mengutip, menukil. Saya ulang kembali lagi. Jika di tempat itu tidak ada air, tidak ada tanah, dua itu saja alat bersuci. Menurut mazhab Hambali, maka dia sholat tanpa taharah. Tidak wudu, tak perlu tayammum. Menurut mazhab Hanafi, tidak wajib sholat. Menurut mazhab Syafi'i, sholatlah tanpa taharah, nanti sampai di tujuan ulang lagi. Saya lebih condong ke pendapat Syafi'i. Ibu bapak ikut fatwa Saudi Arabia, ikut Hambali. Apa perlu kami usap-usap dinding pesawat? Kan ada tanah di dinding pesawat. Yang dimaksud ada tubuhnya itu pada zaman Nabi, ini pelana kuda. Yang ada dalam hadis itu pelana kuda. Seandainya dikain pelana kuda, waktu dipukulkan begini, naik tubuhnya ke atas. Sedangkan ini pun tak ada. Ada tuh Pak Ustaz kalau ditengok pakai mikroskop. Dan yang dimaksud itu nampak. Itulah Pak tentang toharoh di tempat yang tak ada air dan tak ada. Bagaimana Pak Ustaz kalau kami yang masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam toilet pesawat, berwudu kami dalam? Akan tak apa-apa saja. Ternyata 300 orang di pesawat itu sama isi kepalanya. Apa tak bilang pesawat? Satu orang satu botol, 300 botol, habis. Oslet kabel-kabel itu jatuh pesawat. Gara-gara siapa? Ustaz Abdul Somad salah nasi. Tak usah wudu, tak usah tayammum. Solat saja sah. Mana dalil Pak Ustaz? Ini pendapat Saudi Arabia ni. Saudi Arabia. Lajnah Daimah al-Buhus wal Ilmiah wal Iftah Saudi Arabia. Sahnya solatnya. Fa'illam yajma, kalau tidak ada air, wala turab, tidak ada tanah, wala yamayu maqamat turab saqata anhu wa shalla ala hasabi air. Salatlah saja sah. Dalil dia surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Apa yang boleh dilakukan waktu haid di Masjidil Haram? Apakah boleh sa'i? Apakah perempuan yang berhalangan boleh melakukan tawaf? Tawaf tak boleh masuk karena tak boleh tawaf di dalam Masjidil Haram. Apakah boleh dia melakukan sa'i? Macam mana dia mau sa'i sedangkan dia tak tawaf? Oh, tadi waktu tawaf dia belum lagi berhalangan. Setelah tawaf baru dia berhalangan. Bagaimana kalau dia sa'i dalam keadaan berhalangan? Kalau ada ustaz yang membolehkan sa'i, itu dia berpendapat, kata dia, perempuan yang berhalangan boleh masuk masjid. Kalau ada ustaz yang mengatakan boleh sa'i, dulu, ini cerita dulu Safa Marwah itu di luar masjid. Itu pendapat ulama dulu, kata dia, sa'i boleh. Karena mungkin itu di luar masjid. Sekarang mungkin sudah dalam masjid. Macam mana dia bisa sa'i dalam masjid? Kalau sampai hari ini ada ustaz membolehkan sa'i bagi perempuan yang berhalangan, itu dia berpegang pada pendapat boleh perempuan yang berhalangan masuk masjid. Saya berpegang pendapat Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitab Al-Hukum Islami wa Adilah. Perempuan yang berhalangan tak boleh masuk. Tak boleh dalam Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sa'i, tak boleh membaca Quran. Itu ada dalam kitab judulnya Al-Fiqh Islami wa Adilah. Saya tak berani memakai fatwa yang membolehkan. Wallahu a'lam. Sebelum berangkat kita kan diharuskan suntik sebagai mana ada yang tidak ragu sebagai mengamalkan bahan kami
Suntik meningitis itu hukumnya pemerintah Arab Saudi tidak akan memberikan visa kalau tidak ada surat keterangan suntik. Sementara orang tidak mau suntik karena virus yang dimasukkan ke dalam badan itu berasal dari babi. Lalu jalan tengahnya disogoknya orang. Tolong ini aja orang disini. Akhirnya tidak datang. Kenapa Bapak sogok? Saya sudah tengok-tengok Pak Ustaz, lebih kecil dosa sogok daripada dosa tadi. Bukan kata Al-Quran yang ada Ustaz mengatakan lebih kecil dosa sogok daripada dosa tadi. Ulama yang membolehkan itu, walaupun dia bagi, karena tingkat daruratnya itu kata dia kalau kena demam corona itu atau penyakit demam onta itu mati. Lalu kemudian mudaratnya dipilih antara mati dengan babi. Mana yang dipilih antara mati sama babi? Boleh memilih babi. Apa kaedahnya? Apa fuqara'an? Nama kaedahnya apa al-dararan? Memilih dua mudarat yang teringat di antara itu. Pilih mati apa babi? Saya pilih babi. Itulah dari orang yang membolehkan tadi. Ustaz kemarin umrah suntik apa tidak? Saya tak suntik. Tak mati, tidak mati. Tapi setengah mati. Demam sebulan. Antara demam karena capek, antara demam karena virus itu Allah Maha. Di pesawat diumumkan, jika anda demam 2 minggu tidak sembuh-sembuh, anda terkena penyakit demam. Segeralah ke rumah sakit terdekat. Saya tak tahu. Saya tahankan. Tak mati. Tapi setengah mati. Saya tak suntik. Ustaz kalau tak suntik tak berangkat, tak jadi makan, tak apa. Akhirnya sampai mana mereka uruskan keluar saja. Jadi saya tidak menyuruh bapak ikut saya. Suntiklah, pakai dari apa mudarat, memilih mudarat teringat di antara dua mudarat yang berat. Kalau Ustaz ragu, ikut saya. Ustaz tak usah suntik. Tapi nanti kalau tak ada yang muslim sebulan, salahkan saya. Coba di antara yang berapa tak usah suntik satu. Kita tengok, memang begitu. Kalau tak demam, berarti memang badan saya yang lemah, bukan badan. Allah. Demikianlah pengajian tentang umrah kita malam ini. Ada di antara bapak ibu yang akan berangkat dalam waktu dekat atau 2-3 bulan lagi, atau ada niat. Titip saya dua. Yang pertama, salam ketika di Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah, dari Abdul Somad. Karena orang dulu pun selalu melakukan itu. Setelah sahabat Nabi pindah ke Mesir, pindah ke Maghribi, pindah ke Suriah. Kalau tahu dia ada sahabat yang akan pergi, ada cerita. Tolong sampaikan salam. Yang pertama salam. Yang kedua, sampai ke tempat-tempat mustajab itu, bacakanlah doa. Yang pertama salam. Yang kedua doa. Doanya doa apa? Doa supaya husnul khotimah. Ya Allah, matikanlah Ustaz kami dalam keadaan husnul khotimah. Yang lain-lain tak usah. Itu sih. Pertama salam, yang kedua doa supaya matikan dalam keadaan husnul khotimah. Tak ada guna amal banyak kalau tak mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berdoa sekali. Entah di bulan ini, entah habis berniat itu dia ingat, atau pas dia di muntazam itu ingat, atau mati dari keadaan husnul khotimah. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Andai ada yang tak ingat ditanya sampai di sana